Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dodi Ahmad Herudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosi, Moral, dan Agama, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Winnie Wahdaniah bersama rekan saya Firda Paujiah akan memaparkan materi mengenai berbagai pendekatan pengembangan moral dan agama anak usia dini. Di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu poin A, pendekatan moral bagi anak usia dini, poin B, macam-macam pendekatan dan metode pengembangan moral dan agama pada anak usia dini, dan poin C, pendekatan inovatif untuk pengembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Firda Paujiah. A. Pendekatan dan metode dalam penanaman nilai moral kepada anak usia dini. Sebelum menjelaskan materi, saya akan menjelaskan pengertian pendekatan dan metode. Menurut John M. Elchos, pendekatan adalah jalan untuk melakukan sesuatu atau proses perjalanan waktu, upaya untuk mencapai sesuatu, dan dapat pula memiliki ciri sebagai sebuah jalan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan metode menurut Profesor Dr. Winarno Surahmat tahun 1961 mengungkapkan kalau metode mengajar merupakan cara-cara pelaksanaan daripada siswa-siswa di sekolah. Dan sedangkan menurut Pasar Ibu dan Simanjuntak tahun 1982 mengungkapkan kalau metode adalah cara sistematik yang dipakai untuk menggapai tujuan. Terkait dengan hal tersebut di atas, tepat kiranya sebagai pendidik ataupun orang tua memahami bahwa untuk menyampaikan sesuatu pesan pendidikan diperlukan pemahaman tentang bagaimana agar pesan itu dapat sampai dengan baik dan diterima dengan sempurna oleh anak didik. Untuk mencapai ketersampaian pesan kepada anak didik, tentunya seorang pendidik atau orang tua harus memiliki ataupun memilih keterampilan untuk menggunakan pendekatan yang sesuai dengan pola pikir dan perkembangan psikologi anak. Ketepatan atau kesesuaian memilih pendekatan akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penanaman nilai moral anak usia dini. Dalam pelaksanaan penanaman nilai moral pada anak usia dini, banyak sekali metode dan pendekatan yang dapat digunakan oleh guru atau pendidik. Namun, sebelum memilih dan menerapkan metode dan pendekatan yang ada, perlu diketahui bahwa guru atau pendidik harus memahami benar metode atau pendekatan yang akan dipakai, karena ini akan berpengaruh terhadap optimal tidaknya keberhasilan penanaman nilai tersebut. B. Macam-macam metode dan pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. Metode dalam penanaman nilai moral kepada anak usia dini sangatlah bervariasi. Di antaranya, 1. Metode bercerita. Bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Kita
mungkin masih ingat pada masa kecil dulu, tidak segan-segannya orang tua selalu mengantarkan tidur anak-anaknya dengan cerita atau dongeng. Tidaklah mudah untuk dapat menggunakan metode bercerita ini. Dalam bercerita, seorang guru harus menerapkan beberapa hal agar apa yang dipesankan dalam cerita itu dapat sampai kepada anak didik. Nah, beberapa hal yang dapat digunakan untuk memilih cerita dengan fokus moral diantaranya: 1. Pilih cerita yang mengandung nilai baik dan buruk yang jelas. 2. Pastikan bahwa nilai baik dan buruk itu berada pada batas jangkauan kehidupan anak. 3. Hindari cerita yang memeras perasaan anak. Dan yang keempat, menakut-nakuti secara fisik. Dalam bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga yang dapat digunakan antara lain boneka, tanaman, benda-benda tiruan, dan lain-lain. Selain itu juga bisa memanfaatkan kemampuan olah vokal yang dimilikinya untuk membuat cerita itu lebih hidup sehingga lebih menarik perhatian peserta didik. Adapun teknik-teknik bercerita yang dapat dilakukan diantaranya: pertama, membaca langsung dari buku cerita atau dongeng. Kedua, menggunakan ilustrasi dari buku. Ketiga, menggunakan papan panel. Keempat, bisa menggunakan media boneka. Dan kelima, bisa juga menggunakan media audio visual. Metode yang kedua yaitu metode bernyanyi. Pendekatan penerapan metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Nah, anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada, serta ritmik yang menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan kepada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak merupakan pribadi yang memiliki keunikan tersendiri. Pola pikir dan kedewasaan seorang anak dalam menentukan sikap dan perilakunya juga masih jauh dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, anak tidak cocok hanya dikenalkan tentang nilai dan moral melalui ceramah atau tanya jawab saja. Oleh karena itu, bernyanyi merupakan salah satu metode penanaman nilai moral yang tepat untuk diberikan kepada anak usia dini. Yang ketiga adalah metode bersajak. Sajak diartikan sebagai persesuaian bunyi suku kata dalam syair, pantun, dan sebagainya, terutama pada bagian akhir suku kata. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada anak. Secara psikologis, anak TK sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Nah, melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Nah, sajak ini merupakan metode yang juga membuat anak merasa senang, bahagia, dan gembira.
Di samping itu, anak juga bisa dibawa untuk menghargai makna dari untaian kalimat yang ada dalam sajak itu. Secara nilai moral, melalui sajak, anak dapat memiliki kemampuan untuk menghargai perasaan, karya, serta keberanian untuk mengungkap sesuatu melalui sajak sederhana. Dan yang keempat adalah metode karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode pengajaran di TK di mana anak mengamati secara langsung dunia sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya hewan, manusia, tumbuhan, dan benda-benda yang lainnya. Dengan karya wisata, anak akan mendapatkan ilmu dari pengalamannya sendiri, dan sekaligus anak dapat menggeneralisasi berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Berkarya wisata mempunyai arti penting bagi perkembangan anak, karena dapat membangkitkan minat anak pada sesuatu hal dan memperluas perolehan informasi. Metode ini juga dapat memperluas lingkup program kegiatan belajar anak TK yang tidak mungkin dapat dilakukan di kelas. Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penanaman nilai moral pada anak usia dini menurut Dwi Siswoyo dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 72-81 adalah yang pertama, indoktrinasi. Dalam kepustakaan modern, pendekatan ini sudah banyak menuai kritik dari para pakar pendidikan. Akan tetapi, pendekatan ini masih dapat digunakan. Menurut Alfie Cohen, dalam Dwi Siswoyo tahun 2005 halaman 72 menyatakan bahwa untuk membantu anak-anak supaya dapat tumbuh menjadi dewasa, maka mereka harus ditanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini melalui interaksi guru dan siswa. Nah, dalam pendekatan ini, guru diasumsikan telah memiliki nilai-nilai keutamaan yang dengan tegas dan konsisten ditanamkan kepada anak. Aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, disampaikan juga secara tegas, terus-menerus, dan konsisten. Nah, jika anak melanggar, maka ia dikenai hukuman, akan tetapi bukan berupa kekerasan. Yang kedua, klarifikasi nilai. Dalam pendekatan klarifikasi nilai, guru tidak secara langsung menyampaikan kepada anak mengenai benar salah, baik buruk, tetapi siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menyatakan nilai-nilai dengan caranya sendiri. Nah, anak diajak untuk mengungkapkan mengapa perbuatan ini benar atau buruk. Dalam pendekatan ini, anak diajak untuk mendiskusikan isu-isu moral pertanyaan yang muncul. Dalam pendekatan ini, anak dapat diajak untuk mendiskusikan isu-isu moral pertanyaan yang muncul. Apakah pendekatan ini dapat digunakan untuk anak TK? Nah, ternyata jawabannya dapat, karena anak TK yang berumur 6 tahun berada dalam masa transisi ke arah perkembangan moral yang lebih tinggi, sehingga mereka perlu dilatih untuk melakukan penalaran dan keterampilan bertindak secara moral sesuai dengan pilihan-pilihannya. Yang ketiga, teladan atau contoh. Anak TK mempunyai kemampuan yang menonjol dalam hal meniru. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya dapat dijadikan teladan atau contoh dalam bidang moral, baik kebiasaan baik maupun buruk. Dari guru akan dengan mudah dilihat dan kemudian diikuti oleh anak. Figur seorang guru sangat penting untuk pengembangan moral anak. Artinya, nilai-nilai yang tujuannya akan ditanamkan oleh guru kepada anak seyogianya sudah mendarah daging terlebih dahulu pada gurunya.
Menurut Cepi Hari Cahyono tahun 1995 dalam bukunya halaman 364-370, guru moral yang ideal adalah mereka yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyadarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Dalam pendekatan ini, profil ideal guru menduduki tempat yang sentral dalam pendidikan moral. Banyak para ahli yang berpendapat dalam hal ini, di antaranya Duhem, John Wilson, dan Kohlberg. Duhem, misalnya, ia berpendapat bahwa belajar adalah salah satu proses sosial yang berkaitan dengan upaya mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa, sehingga mereka dapat tumbuh selaras dengan posisi, kadar intelektualitas, dan kondisi moral yang dihadapi. Dan yang keempat adalah metode karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode pengajaran di TK di mana anak mengamati secara langsung dunia sesuai dengan kenyataan yang ada, misalnya hewan, manusia, tumbuhan, dan benda-benda yang lainnya. Dengan karya wisata, anak akan mendapatkan ilmu dari pengalamannya sendiri, dan sekaligus anak dapat menggeneralisasi berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Berkarya wisata mempunyai arti penting bagi perkembangan anak karena dapat membangkitkan minat anak pada sesuatu hal dan memperluas perolehan informasi. Metode ini juga dapat memperluas lingkup program kegiatan belajar anak TK yang tidak mungkin dapat dilakukan di kelas. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu mengenai pendekatan lain yang dapat digunakan dalam penanaman nilai moral menurut Wheat tahun 2004, diantaranya adalah inculcation, moral development, analysis, klarifikasi nilai, dan juga action learning. Yang pertama yaitu inculcation. Pendekatan ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai tertentu kepada siswa serta untuk mengubah nilai-nilai dari para siswa yang mereka refleksikan sebagai nilai tertentu yang diharapkan. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini diantaranya modeling, penguatan positif atau negatif, alternatif permainan, game dan simulasi, serta role playing. 2. Moral development. Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu siswa mengembangkan pola-pola penalaran yang lebih kompleks berdasarkan seperangkat nilai yang lebih tinggi, serta untuk mendorong siswa mendiskusikan alasan-alasan pilihan dan posisi nilai mereka. Tidak hanya berbagi dengan lainnya, akan tetapi untuk membantu perubahan dalam tahap-tahap penalaran moral siswa. Metode yang dapat digunakan diantaranya seperti episode dilema moral dengan diskusi kelompok kecil. 3. Analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa menggunakan pikiran logis dan penelitian ilmiah untuk memutuskan masalah dan pertanyaan nilai. Untuk membantu siswa menggunakan pikiran rasional, proses-proses analitik dalam menghubungkan dan mengkonseptualisasikan nilai-nilai mereka, serta untuk membantu siswa menggunakan pikiran rasional dan kesadaran emosional untuk mengkaji perasaan personal, nilai-nilai dan pola-pola perilakunya. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini diantaranya diskusi rasional terstruktur yang menuntut aplikasi rasio sama sebagai pembuktian, pengujian prinsip-prinsip, penganalisaan kasus-kasus analog dan riset, serta debat. Poin 4. Klarifikasi nilai. Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu siswa menjadi sadar dan mengidentifikasi nilai-nilai yang mereka miliki dan juga yang dimiliki oleh orang lain.
membantu siswa mengkomunikasikan secara terbuka dan jujur dengan orang lain tentang nilai-nilai mereka, dan membantu siswa menggunakan pikiran rasional dan kesadaran emosional untuk mengkaji perasaan personal, nilai-nilai, dan pola berikutnya. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini diantaranya yaitu role-playing games, simulasi, menyusun atau menciptakan situasi-situasi nyata atau real yang bermuatan nilai. Selain itu juga dapat berupa latihan analisis diri atau self-analysis secara mendalam dan juga aktivitas melatih kepekaan atau sensitivity dan aktivitas di luar kelas serta diskusi kelompok kecil. 5. Action learning. Tujuan dari pendekatan ini adalah memberi peluang kepada siswa agar bertindak secara personal ataupun sosial berdasarkan kepada nilai-nilai mereka. Mendorong siswa agar memandang diri mereka sendiri sebagai makhluk yang tidak secara otonom interaktif dalam hubungan sosial personal, tetapi anggota suatu sistem sosial. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini adalah metode-metode didaftar atau diurutkan untuk analisis dan klarifikasi nilai, proyek-proyek di dalam sekolah, dan praktek kemasyarakatan, keterampilan praktis dalam pengorganisasian kelompok dan hubungan antar pribadi. C. Pendekatan inovatif untuk pengembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Moral dan nilai-nilai agama ditanamkan melalui pembiasaan. Salah satu perilaku yang ditanamkan adalah berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan sehari-hari. Berdoa sebelum makan, setelah makan, dan doa-doa lain yang disertakan artinya. Sehingga anak hafal apa yang diucapkan dan tahu maksud yang diucapkannya. Beberapa doa tersebut secara rutin dibiasakan pada anak dengan cara anak diminta mengucapkan doa-doa tersebut dengan suara yang lembut dan khusyuk. Pengenalan doa lebih bermakna apabila pendidik berusaha menghadirkan situasi nyata dalam bentuk kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika anak hendak belajar, pendidik mengajak anak berdoa yang sebelumnya sudah dijelaskan kenapa kita harus berdoa, dan menjelaskan pula makna doa yang diucapkannya, sehingga doa-doa yang sering diajarkan guru ataupun pendidik akan dimengerti anak maksud dan makna dari doa tersebut. Proses pembelajaran tersebut ditanamkan secara terus-menerus, pembiasaan anak secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan. Diharapkan bacaan doa tersebut akan semakin menginternal dalam diri anak dan akan membawa pengaruh dalam perilaku anak sehari-hari. Penjabaran kompetensi pendidikan moral dan nilai-nilai agama sebagaimana dijabarkan oleh kurikulum pendidikan anak usia dini menunjukkan bahwa pendidikan moral dan nilai-nilai agama ditanamkan tidak hanya dalam kegiatan ibadah agama yang sifatnya rutinitas, tetapi melalui secara luas dalam berbagai aktivitas anak dalam kehidupan sehari-hari, mencakup bagaimana penanaman kasih sayang dengan sesama, tanggung jawab, sopan santun, kebersihan dan kerapihan, dan juga ketertiban dalam aturan. Dengan demikian, banyak cara, waktu, dan kegiatan yang dapat digunakan untuk menanamkan moral dan nilai-nilai agama dalam aktivitas keseharian anak, yang sebagian besar waktunya digunakan untuk berinteraksi dengan teman. Pendekatan inovatif untuk mengembangkan nilai-nilai agama pada anak usia dini diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Menanamkan anak-anak agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kau jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. 2. Mengajak anak untuk melakukan sholat sejak usia dini dan membiasakan anak untuk berbuat baik. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, jagalah anakmu agar selalu melaksanakan sholat, dan biasakanlah mereka berbuat baik, karena berbuat baik itu adalah kebiasaan. Hadis riwayat Tabrani. Sejak kapankah anak harus sholat? Nabi SAW bersabda yang artinya, jika anak sudah bisa membedakan mana kanan dan mana kiri, maka perintahkanlah anak untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Membiasakan anak untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Poin 4. Mendidik anak dengan 3 perkara. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, didiklah anakmu dengan 3 perkara, yakni mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Poin 5. Menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, amalannya akan terputus, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Mengajarkan anak agar mereka suka bersikap lemah lembut. Sabda Nabi yang artinya, hendaklah kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji. Hadis riwayat Bukhari. Poin 7. Membiasakan anak agar jangan suka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. 8. Mengajarkan anak agar jangan suka marah. Hadis Nabi yang artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, berilah wasiat kepadaku. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki tersebut mengulang perkataannya beberapa kali. Beliau pun selalu menjawab, janganlah engkau marah. 9. Membiasakan anak agar saling menyayangi antar sesama muslim. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, tidaklah kamu beriman sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin 10. Mendidik anak dari segi moral dan budi pekerti atau akhlak. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ayyub bin Musa, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada pemberian yang lebih berharga dari seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pemberian budi pekerti yang baik. 11. Membiasakan anak untuk berolahraga dan bermain bersama. Hadis riwayat Al-Baihaqi yang artinya, ajarkanlah berenang dan memanah kepada anak-anak kalian, dan suruhlah mereka melompat ke atas punggung kuda sekali lompatan. Maraknya kids zaman now dan hilangnya karakter anak-anak dalam kehidupan sekarang membuat orang dewasa khawatir akan perkembangan anak-anak ke depannya. Masalah ini dapat ditanggulangi dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kids zaman now. Kemudian, mengganti faktor-faktor tersebut dengan hal-hal yang lebih baik. Dalam Islam, pembangunan karakter merupakan masalah fundamental untuk membentuk umat yang berkarakter. Pembangunan karakter dibentuk melalui pembinaan akhlakul karimah atau akhlak mulia, yaitu upaya transformasi nilai-nilai Qur'ani kepada anak yang lebih menekankan aspek afektif atau wujud nyata dalam amalia seseorang. Pendidikan harus diperlukan untuk menggantikan posisi media yang terkadang
membawa hal-hal yang negatif dalam pembentukan karakter anak-anak. Pendidikan hadis ini dengan cita-cita bahwa anak-anak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial dan meninggalkan pengaruh-pengaruh buruk dari media teknologi zaman sekarang. Dapat menggunakan konsep yaitu pembungkusan media dengan diselipkannya nilai-nilai Islami dalam setiap ragam acara. Dengan menanamkan dan mengajarkan pendidikan hadis pada anak usia dini, di masa emas saat banyaknya pengetahuan diserap, memungkinkan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak akan keagamaan bertambah. Jika yang diajarkan ialah pendidikan akan keagamaan seperti akidah, maka pemahaman yang benar akan akidah tersebut dapat menjadi sumber dasar perilaku karakter suatu anak. Benih yang baik pada setiap anak akan berimbas pada kepribadian bangsa. Tingginya karakter masyarakat sebuah bangsa akan membawanya kepada sebuah peradaban dan kemajuan serta kedamaian. Jika karakter atau akhlak masyarakatnya rendah, maka suatu bangsa tidak mampu mengembangkan diri ke arah kemajuan dan peradaban yang baik dan disegani. Bahkan rendahnya akhlak dan rusaknya karakter individu dalam masyarakat berpotensi menyebabkan musnahnya suatu bangsa. Untuk mengukur keberhasilan pendidikan karakter adalah dengan melihat sejauh mana aksi dan perbuatan seseorang dapat melahirkan dan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika seseorang mampu mendatangkan manfaat, berarti dia sudah memiliki karakter muslim yang ideal sesuai dengan tuntutan Islam. Kelompok yang berpotensi besar untuk dapat menebarkan kebaikan dan manfaat untuk orang lain adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dari pemaparan materi ini, dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Pendidikan agama dan moral adalah salah satu pendidikan yang penting yang harus diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak usia dini. Tujuan diajarkannya pendidikan agama kepada anak sejak usia dini yaitu agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik sejak usia dini. Salah satu hal yang harus diberikan kepada anak usia dini adalah pendidikan agama. Dengan pendidikan agama sejak dini yang matang dapat membantu perkembangan anak, terutama dalam hal sikap dan tingkah laku. Ini dimaksudkan untuk memberi bekal pada anak-anak usia dini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.